Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu eh, rencana untuk pembuatan proposal bisnis startup. Jadi di sini saya menuliskan ide saya, yaitu dengan judul SafeWalk, yaitu rencana bisnis startup digital keamanan pribadi. Dibuat oleh saya sendiri. Ini adalah sebuah aplikasi mobile. SafeWalk ini adalah aplikasi yang sebenarnya kayak maps, seperti orang lain bisa melacak keberadaan kita untuk keamanan kita ketika kita pulang sendirian gitu. Kemudian untuk latar belakangnya, yaitu kebutuhan untuk merasa aman telah menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk seorang pelajar atau mahasiswa yang kemudian melakukan aktivitas atau baru bisa pulang ke rumah itu pada malam hari. Karena begitu banyak pelajar atau mahasiswa yang tinggal di kos-kosan, apartemen, ataupun asrama, yang sangat banyak mahasiswa yang tinggal di tempat seperti itu. Kemudian saya menawarkan solusi tersebut melalui SafeWalk, itu sebuah aplikasi yang dikhususkan untuk membantu meningkatkan rasa keamanan mahasiswa atau pelajar ketika bepergian, khususnya pada saat malam hari. Dengan pelacakan lokasi secara real time dan posisi SafeRoute yang berbasis informasi, waktu, dan ancaman, serta tombol darurat SOS, yaitu pengendalian suara ketika situasi genting. Kemudian di sini analisis pasar dan pelanggan. Yaitu segmentasi pasar adalah mahasiswa usia 17 hingga 25 tahun yang tinggal di kos, asrama, atau apartemen, dan juga aktif menggunakan teknologi dan juga sadar akan pentingnya keamanan pribadi. Kemudian untuk kebutuhan targetnya itu, target itu juga ingin merasa aman saat bepergian sendiri, terutama pada malam hari, yaitu terbiasa menggunakan aplikasi smartphone dan mencari solusi digital praktis. Analisis pesaing, nah ini untuk pesaingnya ada Gojek atau Grab, fokus pada pelacakan perjalanan tapi bukan untuk pejalan kaki. Sedangkan SafeWalk ini juga bisa dikhususkan untuk pemotor, pejalan kaki juga bisa. Aplikasi Lab 360 untuk keluarga tapi kurang fitur darurat mahasiswa. Dan ada juga aplikasi Panic Button App, yaitu hanya tombol darurat tanpa rute aman atau voice command. Kemudian model bisnis dan strategi pemasaran SafeWalk ini adalah yang pertama, model bisnis, yaitu premium dengan fitur dasar gratis dan premium dengan langganan 30.000 per bulan untuk akses tombol SOS otomatis, voice command, history route, dan notifikasi kontak terpercaya. Kemudian strategi pemasaran digitalnya yaitu promosi bisa melalui aplikasi Instagram, TikTok, YouTube, X dengan konten edukasi dan testimonial, serta kerjasama dengan kampus dan BEM untuk penyuluhan ataupun diskon pelanggan. SEO dan website itu untuk membuat artikel tips keamanan dalam tips keamanan jalan malam untuk menarik trafik organik dan meningkatkan kesadaran pengguna. Kemudian adapun rencana operasional dan struktur tim SafeWalk itu, pertama operasional, yaitu pengembangan dan maintenance aplikasi. Kemudian pemantauan sistem pelacakan rute, ada layanan pelanggan dan penanganan laporan. Kemudian evaluasi data rute dan umpan balik pengguna. Untuk struktur tim yaitu ada 4. Yang pertama CTO, yaitu pengaman aplikasi dan sistem keamanan. Ada CMO, kampanye digital, branding, promosi. Ada analis data, yaitu menganalisis data rute dan preferensi pengguna. Ada CEO, yaitu strategi bisnis, partnership, dan
untuk penentuan keputusan utama. Nah, ini untuk estimasi modal awal yang saya pikirkan, yaitu untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan pengembangan aplikasi yaitu 10 juta, untuk server dan hosting selama 6 bulan ada 2 juta, kemudian desain UI UX-nya ada 1 juta, pemasaran awal yaitu digital ad dan influencer itu ada 3,5 juta, kemudian biaya administrasi ada 1 juta. Begitupun total modal awalnya ada 17.500.000. Proyeksi keuangan selama 6 bulan yaitu warna coklat tua itu untuk warna premium, yang coklat muda itu pemasukan, kemudian ada pengeluaran, ada laba dan rugi. Di bulan pertama kita masih mengalami kerugian karena pengguna premiumnya masih 0, pemasukan juga 0, kemudian ada pengeluarannya 3 juta yang mengalami kerugian sebanyak 3 juta. Kemudian di bulan kedua itu kita sudah mengira-ngira mungkin ada pengguna premium sekitar 100 orang, kemudian mendapatkan pemasukan sekitar 2 juta, pengeluarannya sama itu 3 juta, kemudian kita mengalami kerugian mengalami kerugian sebanyak 1 juta. Kemudian di bulan ketiga ini ada break even, yaitu dengan keuntungan. Kita mendapatkan keuntungan karena di bulan ketiga ini pengguna premium sudah diperkirakan 150 orang, jadi pemasukan sebesar 3 juta, pengeluarannya 3 juta juga, kemudian tidak ada laba atau rugi. Kemudian di bulan keempat ada pengguna premium sebanyak 300, pemasukannya menjadi 6 juta dan pengeluarannya sama 3 juta dan laba atau ruginya 3 juta. Bulan kelima pengguna premium diperkirakan 300 dengan target 350 orang dengan pemasukan 7 juta dan pengeluarannya 3 juta, laba atau ruginya labanya 4 juta. Ini udah ada di bulan kelima, labanya ada 4 juta. Kemudian di bulan ke-6 itu penggunaan premium ditargetkan 400 orang dengan pemasukan 8 juta, pengeluaran yang sama 3 juta dengan labanya 500, dengan laba 500.000. Kemudian proyeksi menunjukkan break even itu di bulan ketiga dengan keuntungan meningkat hingga 12 juta dalam 6 bulan. Risiko dan strategi mitigasi satwa. Mungkin risikonya adalah rendahnya adopsi pengguna, yaitu kampanye edukasi intensif dan kerjasama dengan universitas untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan aplikasi. Yang kedua ada masalah teknis, mungkin ini akan melakukan uji coba ketat dan memastikan tim pengembang siap tanggap untuk mengatasi error dan masalah pelacakan. Kemudian ada penyalahgunaan fitur SOS. Di sini ya mungkin kita akan mendapat verifikasi pengguna dan sistem pelaporan palsu otomatis untuk menangga kendala fitur darurat. Kemudian kesimpulan dan langkah selanjutnya yaitu ada pengembangan produk, ingin melanjutkan pengembangan aplikasi dan fitur lengkap dan kemudian penyeluruhan, yaitu pemasaran dan kemitraan, meningkatkan promosi digital dan menjalin kerjasama dengan kampus serta penyediaan layanan keamanan. Ada evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, yaitu mengumpulkan umpan balik pengguna untuk perbaikan dan pengembangan fitur yang baru. Mungkin dengan strategi ini saya berharap Servoq bisa menjadi solusi keamanan pribadi digital yang efektif dan terpercaya bagi mahasiswa ataupun pelajar. Sekian presentasi dari saya, apabila banyak kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.